Gara-gara ibunya jualan sayur, cewek ini sering diejek, apalagi nggak ada yang mau temenan. Bahkan di sekolah sering dimarahin gurunya, akhirnya dia jadi nggak suka belajar. Setelah dewasa, penampilan cewek ini jadi kayak anak nakal. Rambutnya diwarnain, tapi gurunya malah memuji, katanya penampilannya keren. Bahkan kalau dapat nilai jelek, ibu guru nggak pernah marah, malah dijadiin ketua panitia belajar. Semenjak itu, cewek ini mulai berubah, jadi lebih rajin belajar, sampai akhirnya dia berhasil lulus sekolah. Karena gurunya lah yang bikin dia berhasil diterima di universitas. 10 tahun kemudian, cewek ini diundang reunian di rumah gurunya. Awalnya cewek ini ragu karena masih takut kalau diejek sama temen-temennya. Tapi ternyata teman-temannya tuh pada bangga dan cewek ini dipuji udah berubah, gak kayak dulu lagi. Karena ibu guru inilah yang udah sabar bikin dia jadi orang hebat. By the way, siapa nama guru favorit kalian di sekolah? Terus namanya di kolom komen ya. Lagi asik makan, cewek yang di belakang bikin rusuh. Dibilangin makin dibuat-buat. Kalau nggak mau diganggu, cewek ini nyuruh si cowok harus panggil dia mama dulu, baru dia berhenti. Ya, cowok ini ikutin yang disuruh kan, manggil dia mama. Cewek ini jadi kesenengan, pengen denger sekali lagi. Ya udah, cowok ini panggil lagi mama. Lalu cowok ini pamit ke cewek ini manggilin mama juga. Habis itu dia pesen whisky, disuruh bayar kan. Kata cowok ini nanti mamanya bakal bayarin. Dia buktiin nih ke kasirnya manggil mama ke si cewek. Langsung dijawab. Nah, saat cewek ini mau bayar, si kasirnya bilang totalannya. Cewek ini jadi kaget, padahal kan dia cuma pesen teh manis. Terus si kasir jelasin kalau pesanan cewek ini tuh gak mahal. Yang mahal itu whisky yang dibeli anaknya. Si cewek bilang tadi tuh bukan anaknya. Ya tetep aja disuruh bayar karena tadi dipanggilin, dianya juga jawab kan. Gimana menurut kalian? Pantes gak cewek ini dapat ganjarannya? Suatu hari bocil ini nunjukin nilai ujian ke ibunya, tapi ibunya malah marah karena nilainya lebih bagus dari adiknya. Katanya kalau anak perempuan tuh begitu tamat SD harus kerja cari uang. Pas di rumah bocil ini kehilangan anjingnya. Ibunya bilang kalau anjingnya lagi diademin karena cuacanya panas. Tapi tiba-tiba adiknya bilang kalau daging anjingnya tuh enak. Jadi ternyata ibunya udah bohong. Anjingnya dimasak oleh ibunya. Bocil ini nangis minta kembaliin anjingnya tapi malah didorong. Bocil ini bilang ke ibunya kalau dia tuh kelaparan. Bukannya dikasih makan tapi malah diomelin. Bahkan ternyata ibunya ngasih makan si anaknya tuh 3 hari sekali. Beda dengan adiknya yang selalu diperhatiin. Ibunya lebih sayang ke adiknya. Sampai akhirnya si bocil bilang ke ibunya, pilih kasih, gak pantas jadi ibu. Ibu yang denger langsung emosi, tapi tiba-tiba dia ngerasa kesakitan pada bagian dadanya. Karena si ibu udah jahat banget, alhasil hatinya berpindah ke lambung. Udah gitu dia masih nego, minta tukerin hati anak perempuannya. Karena masih nggak sadar, akhirnya ibunya dikutuk jadi boneka. Setelah tamat kuliah, cewek ini punya anak perempuan, tapi anak ini beda dengan anak lainnya. Jadi cewek ini nggak sengaja nabrak orang, terus dimarahin kan. Anehnya si anak malah gonggongin orang itu. Padahal cewek ini udah bilang, jangan niruin suara anjing. Sewaktu jam 3 pagi, anak ini ngetuk pintu, minta ditemenin ke kamar mandi karena takut gelap. Pas ditemenin, ternyata anak ini malah main air. Cewek ini jadi kesel, nggak mau ngurusin lagi. Esokannya pas lagi kerja, tiba-tiba ada yang nelpon, katanya mereka nemuin anggota keluarganya di jalan. Jadi anak ini ditemuin mencuri permen di supermarket, terus diusir. Permen yang dicuri itu untuk cewek ini, bukannya nerima, tapi anak ini malah diomelin. Lalu anak ini bilang kalau ini hadiah ulang tahun, dan ternyata anak kecil itu rupanya adalah ibunya sendiri. Jadi ibunya udah pikun, makanya tingkah lakunya kayak anak kecil. Meskipun begitu, ibunya masih ingat ulang tahun anaknya. Siapa nih yang sayang banget sama ibunya? Langsung komen dan subscribe ya. Wanita ini mau minjem mobil, katanya dia mau foto-foto buat kirimin ke ibunya. Setelah diizinin, langsung dah dia foto-foto pakai gaya. Gak lama ibunya nelpon nih, dia nunjukin ke ibunya kalau dia punya mobil. Tapi dia dinyinyirin tuh sama orang yang lewat. Katanya wanita ini penipu, banyak gaya. Si pemilik mobil yang iba, dia izinin wanita ini masuk ke dalam mobilnya agar wanita ini bisa buktiin ke ibunya kalau mobil itu miliknya. Setelah selesai, wanita ini berterima kasih karena udah minjamin mobil, berpura-pura sukses demi bahagian ibunya. Pemilik mobil ngerti keadaan wanita ini, dia ngelakuin itu supaya keluarganya tuh nggak khawatir dan berpesan agar tetap semangat, semuanya bisa berubah. Setelah berpisah, tiba-tiba wanita ini nelpon ibunya, katanya dia bawa mobil murah. Dia mau bohongin ibunya supaya ibunya tuh nggak sembarangan minjemin uang. Dan ternyata dia sendiri punya mobil, malahan lebih mewah. Jadi ternyata pemilik mobil ini udah dibegoin sama orang kaya. Aneh banget, cowok ini belajar jalan pakai tongkat ngikutin cara jalan kakek ini.
Tapi dia malah dimarahin tuh sama si kakek. Lalu cowok ini belajar menari sama nenek-nenek, apalagi cara bicaranya tuh dimirip-miripin kayak orang tua. Setelah itu dia dandan nih kayak kakek-kakek. Dia ngelakuin itu ternyata tujuannya untuk hibur neneknya. Jadi setelah kakeknya meninggal, si nenek jadi pikun. Dia nelpon si kakek pakai remote, nyuruh si kakek cepet pulang. Saat waktunya makan, si nenek ngambek gak mau makan sebelum si kakek pulang ke rumah. Setiap hari si nenek duduk di depan pintu nungguin si kakek pulang. Padahal cowok ini udah bilang kalau si kakek udah meninggal. Jadi cowok ini dandan kayak kakeknya agar kesedihan si nenek bisa hilang. Dia buatin makanan kesukaan si nenek. Akhirnya si nenek bisa ikhlasin kepergian si kakek. Dia sadar kalau cucunya udah dewasa dan udah bisa bikin dumpling yang mirip dengan buatan si kakek. By the way, siapa nih yang sayang kakek dan nenek? Ibu-ibu ini nangis di jalan karena kehilangan uangnya. Dan ternyata cowok inilah yang jadi pencurinya. Pas dia lihat uang yang dicuri, dia ngomel-ngomel karena ternyata uangnya tuh gak seberapa. Gak lama cowok ini ngerasa kesakitan karena tiba-tiba muncul luka segaris di telapak tangannya. Tapi cowok ini tetap gak peduli, dia lanjutin lagi cari mangsa. Mangsa berikutnya adalah seorang bapak yang habis nelpon. Dia taruh HP-nya di dalam kantong jaketnya. Sontak cowok ini langsung nyopet dong. Dia lari sembunyi menghindar dari kejaran orang. Tapi dia gak sadar kalau lukanya tuh semakin lebar. Waktu malam hari cowok ini main HP yang dia curi kan, tapi tiba-tiba luka tangannya menelan HP-nya. Seketika tangannya ngeluarin uang. Cowok ini masukin semua barang miliknya dan bener aja semuanya bisa dijadiin uang. Merasa nggak puas, cowok ini ajak temennya ke rumah. Lalu dia arahin tangannya ke temennya. Dalam waktu singkat dia pun jadi kaya. Tapi tiba-tiba tangannya nyerang dirinya sendiri. Dalam sekejap pun dia menghilang. Cerita ini diambil hikmahnya ya guys, karena mencuri itu dosa, bisa kena karma. Bocil ini dijemput oleh seorang pria. Dia ngaku kalau disuruh ibunya. Awalnya bocil ini nanya-nanya dulu kan, seperti namanya, nama ibunya. Hebatnya pria ini tahu semuanya. Gak cuma itu, dia juga ngasih boneka kesukaan si bocil. Jadi ternyata si bocil udah diincar sama pria ini. Awalnya dia ngeliat si bocil di TikTok. Dia mulai mencari identitas dan keberadaan si bocil. Setelah itu dia ngajak si bocil pergi. Sampai udah sore ibunya mencari keberadaan anaknya. Dia udah keliling ke sekolah, bahkan sampai nanya ke orang-orang. Gak ada satupun orang yang ngeliat. Bocil ini mulai ngerasa aneh ketika jalan pulangnya aja udah beda. Lalu dia lemparin boneka ke wajah si penculik dan berlari meminta pertolongan. Waktu dia berlari, tiba-tiba muncul pria bertato. Dan akhirnya dia selamat. Beruntung anaknya ditolong sama pria ini. Dan sebelum pria ini pergi, dia juga sempat nih ngasih permen. Jadi hati-hati ya guys, jangan mau diajak oleh orang gak dikenal. Walaupun orang itu kelihatan baik, tapi belum tentu niatnya juga baik. Ibu ini gak tahu malu. Jadi cucunya kepengen makan ayam goreng yang lagi dimakan sama cewek ini kan. Ibunya langsung minta dong. Cewek ini langsung nolak, tapi ayam gorengnya malah diludahin. Otomatis cewek ini jadi jijik. Dia langsung ngasih ayam gorengnya. Lalu ibu ini langsung punya, terus dimuntahin lagi, kasih ke cucunya makan. Pas sampai rumah, dia cabut meteran listrik supaya dia nggak bayar tagihan listrik. Alhasil, listrik di seluruh gedung jadi terputus. Kebetulan pada saat itu ada 2 orang di dalam lift. Seorang ibu tiba-tiba jatuh pingsan. Anaknya teriak minta tolong kan, tapi ibu ini malah pura-pura nggak denger langsung pergi. Esokannya kurir ini nggak sengaja jatuhin sekarung garam yang mau diantar. Sialnya, ibu ini nemuin terus dibawa kabur. Padahal kurirnya lagi nyariin. Sampai rumah, ibu ini masak dengan garam yang diambil tadi itu kan. Tapi tiba-tiba dia sesak dan sakit perut. Buru-buru dia naik lift untuk ke rumah sakit. Tapi pada akhirnya kejebak di dalam lift karena ulahnya sendiri. Cewek cantik ini setiap harinya dandan karena suka nge-live di TikTok. Setiap kali cewek cantik ini selesai nge-live, dia lepasin rambut palsunya dan dibalik kecantikannya ternyata seorang cowok. Lalu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Pas dibuka rupanya kang kurir yang tiba-tiba aja kediem nganterin paket. Dengan segera dia unboxing paket kiriman dari pacar online-nya. Di waktu yang sama pacarnya ngirimin pesan suara. Nanya suka nggak sama hadiahnya. Katanya dia bakalan datang ke dalam mimpinya. Di tengah malam si pacar bobol pintu dan diam-diam masuk ke dalam rumah. Niatnya pengen ngasih kejutan kan. Karena gelap dan gak hati-hati, dia gak sengaja nabrak kursi. Otomatis cowok ini jadi kebangun, terus dia hidupin lampu, malah nemu topinya. Ternyata dia sembunyi di bawah tempat tidur. Cowok ini nyadar ada orang di bawahnya. Perlahan dia nurunin kakinya dan tiba-tiba Ketika
ibunya mau pergi kerja, anak ini melarang ibunya pergi. Alhasil ibunya bawain pengasuh untuk nemenin anaknya. Pas nulis PR, anak ini dibantuin pengasuh ngerjain PR-nya. Anak ini kelaparan, lalu dia bukain kulkas ngambil makanan, nyuruh si pengasuh masakin nih kan. Tapi pengasuhnya malah buang makanannya ke tong sampah. Dia malah ngojekin makanan dong. Bentar lagi ibunya pulang kerja, tapi anak ini gak ngebolehin pengasuhnya pulang karena pengasuhnya lebih perhatian ketimbang ibunya sendiri. Esokannya ketika dijemput pulang, anak ini malah meluk pengasuhnya dan manggilin dia mama. Sontak ibunya marah dan dorong pengasuhnya yang ternyata sebuah HP. Jadi ibunya yang udah ngasih HP buat anaknya. Ada PR yang gak bisa dikerjain, ibunya nyuruh dia bukain Google. Ketika si anak lapar, ibunya lah yang gojekin makanan. Dan ibunya juga yang ngasih tahu kalau besok dia bakalan pulang. Tapi anak ini sedikit pun gak berharap lagi sama ibunya. By the way, ibu kalian kayak gini juga nggak? Suatu hari pegawai restoran ini nyuruh Ayu ngelayani pelanggan. Tapi ternyata Ayu nggak bisa bicara. Kejadian itu diketahui oleh bosnya. Alhasil dia dipaksa bosnya untuk tetap melayani pelanggan. Ya walaupun dia sampai dimarahin tuh sama pengunjung hanya gara-gara dia tuh bisu. Singkat cerita, ada satu pembeli yang mau mesen minuman nih kan. Diam-diam dia ngambil HP milik bos cewek ini tepat di atas meja. Saat itu Ayu ngeliat dan dia berusaha ngasih tahu ke bosnya kan. Dia bicara pakai bahasa isyarat, tapi bosnya tetap nggak ngerti dia ngomong apaan. Setelah itu dengan sekuat tenaga Ayu ngeluarin suaranya, katanya ada maling HP. Tapi ternyata maling itu cuma bohongan nih guys. Jadi bosnya ini nelpon seorang dokter nunjukin kondisi si Ayu. Tapi rupanya kondisi Ayu bukan bisu permanen. Kalau sering dilatih dia bakalan ngomong lagi. Maka dari itu dia nyuruh temennya pura-pura maling HP-nya. Berkat usaha bosnya, akhirnya dia bisa bicara walaupun masih gagap. Cewek ini lagi kesel karena neneknya bertingkah aneh. Dia pakai gaun pengantin, katanya mau nikah sama cowok yang harusnya dari dulu jadi suaminya. Cewek ini marahin neneknya kan, katanya dia malu, tapi si nenek gak peduli, dia tetap mau pergi. Alhasil cewek ini ngikutin neneknya sampai di pelabuhan. Terus si nenek nunjuk kalau calon suaminya ada di negara seberang. Jadi dulu waktu si nenek masih gadis, dia punya pacar, tapi tiba-tiba pacarnya harus ikut wajib militer. Dan si pacar bilang cuma 3 bulan aja kok dia bakalan balik. Lalu si nenek ngasih giok yang harusnya berpasangan dibagi jadi 2. Pacarnya janji bakalan nikahin si nenek, disuruh nungguin. Tapi janji itu baru ditepati saat nenek udah tua. Yang datang malah seorang anak muda. Dia disuruh untuk nemuin si nenek, balikin giok dan ngasih tahu kalau pacar si nenek udah meninggoy. Si nenek cuma bisa pasrah, berharap suatu saat nanti mereka bakalan ketemu di surga. Siapa nih yang pengen masuk surga? Komen dan subscribe ya.